Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di bulan-bulan ini kita mendengar apa yang terjadi di Somalia dan di Sudan. Terjadi genosida yang begitu mengerikan. Ribuan anak-anak Tuhan dibunuh, saudara. Tetapi dunia diam saja. Berita-berita nasional maupun berita-berita luar negeri tidak memberitakan semuanya ini. Dunia udah dikuasai oleh orang-orang, mereka adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Mereka adalah orang-orang antikris yang memang Alkitab sudah menyatakan nubuatan bahwa iblis itu pekerjaannya membunuh dan membinasakan manusia. Dari abad pertama sampai sekarang anak-anak Tuhan menderita. Tuhan Yesus sudah mengingatkan bahwa Yesus sudah menderita terlebih dahulu. Kalau dunia membenci kita, itu artinya bahwa anak-anak Tuhan harus siap menderita karena Kristus. Orang-orang yang mati syahid, mereka yang dibunuh secara massal, mereka yang mengalami genosida secara massal, mereka jiwa roh mereka akan dibawa di dalam kerajaan surga, di rumah Bapa. Mereka tidak akan mengalami penderitaan, air mata, tangisan, tidak akan mengalami penderitaan lagi, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa setiap orang umat Tuhan yang meninggal, yang mati karena syahid, mereka menerima kemuliaan di surga. Karena barang siapa yang kehilangan nyawanya akan memperoleh kembali, yaitu orang-orang yang meninggal mati karena Kristus, mereka akan memperoleh kehidupan kekal bersama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa kita orang percaya bahwa penderitaan karena Kristus itu akan membawa kemuliaan. Kita sudah ditentukan dari semula, orang-orang yang percaya kepada Kristus harus berani menderita. Seorang pengikut Kristus sejati mau tidak mau harus berani menderita karena Kristus, seperti Kristus telah menderita karena kita. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 18, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk menderita untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Melalui kebenaran firman ini sudah nyata bahwa penderitaan yang kita alami di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan, yaitu kehidupan kekal bersama Tuhan di kerajaan surga, hidup kekal bersama-sama Tuhan di kerajaan surga, di kerajaan Bapa, di kerajaan Tuhan Yesus. Bahwa kita dipanggil bukan sekedar percaya, tetapi menderita karena Kristus. Filipi 1 ayat 29 adalah sebuah karunia, saudara. Jika saudara saat ini menderita karena Kristus, teraniaya karena Kristus, saudara dibenci lingkungan karena saudara percaya kepada Yesus, karena saudara sebagai pengikut Kristus, orang-orang Kristen, ini adalah kemuliaan. Saudara harus tetap bertahan di dalam keadaan seperti ini, bahwa mahkota kemuliaan menantikan saudara. Biarlah kebenaran ini mengingatkan saudara bahwa setiap orang Kristen, pengikut Kristus, mau tidak mau harus menderita, berani menderita karena Kristus, seperti Kristus sudah memberi teladan bagi kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.